Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 kelas B yang beranggotakan saya sendiri Niko Rahman dan rekan-rekan saya ada Nabila Qudratullah, Miati Afandi Putri dan Rizka Famelia. Di sini kami akan menjelaskan tentang memetakan SK dan KD dan mengembangkan indikator. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang standar isi. Standar isi Permendikbud nomor 21 tahun 2016 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas pemerintah nomor 9 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Ditetapkan bahwa standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Selanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkatan perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang. Standar isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkatan kompetensi sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada standar kompetensi lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, standar isi pada tingkat SMP MTS, SMP LB, atau paket B menurut Permendikbud nomor 21 tahun 2016 itu pada sikap spiritual itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Sikap sosial itu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Untuk kompetensi inti pengetahuan seperti yang ada pada layar, dan yang terakhir ada keterampilan, itu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Nah, untuk muatan matematika ada SMP MTS atau SMP LB atau paket B itu untuk kelas 7 sampai dengan kelas 9 itu kompetensinya seperti yang ada pada layar. Untuk kompetensinya itu mencakup ruang lingkup materi yang pertama bilangan rasional, aljabar, geometri, statistika dan peluang, serta himpunan. Yang selanjutnya juga masih sama. Untuk ruang lingkup materinya bilangan rasional, aljabar, geometri, statistika dan peluang, serta himpunan. Untuk kompetensinya seperti yang ada di layar. Selanjutnya yaitu tentang standar kompetensi kelulusan. Lulusan pada tingkat SMP, MTS, atau SMPLB atau paket B tertera pada Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi kelulusan pendidikan dasar dan menengah. Nah, pada standar kompetensi kelulusan ini terdapat 3 dimensi, yaitu dimensi sikap, dimensi pengetahuan, serta dimensi keterampilan. Yang pertama adalah dimensi sikap dengan rumusan yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab,
pembelajar sejati sepanjang hayat, dan sehat jasmani dan rohaninya, sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Dimensi selanjutnya yaitu dimensi pengetahuan, dengan rumusan memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, dan mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Yang selanjutnya yaitu dimensi keterampilan, dengan rumusan memiliki keterampilan berpikir dan bertindak, yaitu kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dengan melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Pada dimensi pengetahuan, terdapat istilah pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, yang pada masing-masing satuan pendidikannya dijelaskan pada tabel di bawah ini. Yang pertama ya, faktual, merupakan pengetahuan teknis dan spesifik tingkat sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat, lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Yang kedua adalah konseptual, terminologi atau istilah dan klasifikasi, kategori, prinsip, generalisasi, dan teori yang digunakan terkait dengan pengetahuan teknis dan spesifik tingkat sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Prosedural, pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu atau kegiatan yang terkait dengan pengetahuan teknis, spesifik, algoritma, metode tingkat sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Dan yang terakhir adalah metakognitif, pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri, dan menggunakannya dalam mempelajari pengetahuan teknis dan spesifik tingkat sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antar jenjang pendidikan itu memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah perkembangan psikologis anak, yang kedua adalah lingkup dan kedalaman, yang ketiga adalah kesinambungan, yang keempat ada fungsi satuan pendidikan, dan yang terakhir adalah lingkungan. Baiklah, saya Nabila Kudratullah NPM 19130210008 akan melanjutkan pembahasan dari Niati, yaitu tentang memetakan KI dan KD. Berdasarkan Permendikbud nomor 24 tahun 2016 bab 2 pasal 2 ayat 1, 2, dan 3, yaitu 1. Kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Sedangkan kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Sedangkan kompetensi inti itu sendiri terdiri dari kompetensi inti sikap spiritual, sikap sosial, kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti keterampilan. Untuk kompetensi inti jenjang SMP, yang pertama ada sikap spiritual dengan deskripsinya, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian untuk sikap sosial, yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli yang di dalamnya terdapat toleransi dan gotong royong, lalu santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya, sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Untuk KI pengetahuan, diharapkan memahami dan menerapkan pengetahuan baik faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
Lalu KI keterampilan, yaitu mengolah, mengaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, serta ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, di sini kelompok kami untuk kompetensi dasar mengambil topik bilangan, yang mana topik bilangan ini ada di kelas 7, 8, dan 9. Untuk kelas 7 terdapat 3 KD, 3 KD pengetahuan dan 3 KD keterampilan. Dengan KD pengetahuannya 3.1 yaitu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat positif dan pecahan. Positif dan negatif, dan pecahan yaitu pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Kemudian KD keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. Lalu KD 3.2 yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Untuk keterampilannya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Lalu KD 3.3 pengetahuan menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Dengan KD keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Untuk topik bilangan di kelas 8 hanya ada 1 KD pengetahuan dan 1 KD keterampilan, yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, dan 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola bilangan pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Begitu juga dengan topik bilangan di kelas 9, hanya ada 1 KD pengetahuan dan keterampilan, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Dan juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka Famelia. Selanjutnya, merumuskan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Terdapat banyak pengertian atau definisi indikator sendiri. Menurut WHO tahun 1981, indikator adalah variabel yang membantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Indikator pencapaian KD adalah pernyataan yang menunjukkan tolok ukur atau penanda tercapainya suatu kompetensi dasar oleh siswa. Menurut Triyanto tahun 2009 menyatakan bahwa indikator pencapaian kompetensi adalah cerminan pencapaian KD yang harus dikuasai peserta didik serta setelah mereka melaksanakan kegiatan pembelajaran. Perumusan indikator harus mencakup kompetensi yang terkandung di dalam KD. Karena IPK tidak tersedia dalam standar isi, maka pendidik harus menyusunnya sendiri. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Hal itu diperkuat oleh pernyataan pada Standar Proses Permendiknas nomor 41 tahun 2007 bahwa indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya, kriteria indikator pencapaian kompetensi. Untuk menyusun IPK harus diperhatikan beberapa hal antara lain. Yang pertama, sesuai tingkat perkembangan berpikir siswa. Yang kedua, berkaitan dengan KI atau KD. Yang ketiga, memperhatikan aspek manfaat dalam kehidupan sehari-hari atau life skill. Yang keempat, harus dapat menyusun pencapaian hasil belajar peserta didik secara utuh dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kelima, memperhatikan sumber-sumber belajar yang relevan. Yang keenam, memerhatikan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang ketujuh, dapat diukur atau dikuantifikasikan atau diamati. Yang kedelapan, menggunakan kata kerja operasional.
Fungsi indikator dalam pembelajaran. Indikator memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mengembangkan pencapaian kompetensi berdasarkan SKKD. Indikator berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah dalam mengembangkan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi, kebutuhan peserta didik, sekolah, serta lingkungan. Yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan, karena indikator dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Indikator yang menuntut kompetensi dominan pada aspek prosedural menunjukkan agar kegiatan pembelajaran dilakukan tidak dengan strategi ekspositori, melainkan lebih tepat dengan strategi discovery inquiry. Yang ketiga, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian kompetensi peserta didik. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai dengan tuntunan indikator sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Yang keempat, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator menjadi pedoman dan dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator penilaian. Pengembangan indikator penilaian harus mengacu pada indikator pencapaian yang dikembangkan sesuai dengan tuntunan SK dan KD. Selanjutnya, mekanisme pengembangan indikator. Yang pertama itu menganalisis tingkat kompetensi dalam SK dan KD. Langkah pertama pengembangan indikator adalah menganalisis tingkat kompetensi dalam SK dan KD. Hal ini diperlukan untuk memenuhi tuntunan minimal kompetensi yang dijadikan standar secara nasional. Tingkat kompetensi dapat diklasifikasikan dalam 3 bagian, yaitu tingkat pengetahuan, tingkat proses, dan tingkat penerapan. Kata kerja dalam tingkat pengetahuan lebih rendah daripada tingkat proses maupun penerapan. Tingkat penerapan merupakan tuntunan kompetensi paling tinggi yang diinginkan. Klasifikasi kata kerja berdasarkan aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Yang kedua, menganalisis karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dari mata pelajaran lainnya. Perbedaan ini menjadi pertimbangan penting dalam mengembangkan indikator. Guru harus melakukan kajian mendalam mengenai karakteristik mata pelajaran sebagai acuan mengembangkan indikator. Karakteristik mata pelajaran dapat dikaji pada dokumen standar isi mengenai tujuan, ruang lingkup, dan SK serta KD masing-masing mata pelajaran. 3. Menganalisis kebutuhan dan potensi. Kebutuhan dan potensi peserta didik, sekolah, dan daerah yang perlu dianalisis untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan indikator. Penyelenggaraan pendidikan seharusnya dapat melayani kebutuhan peserta didik, lingkungan, serta mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Peserta didik mendapatkan pendidikan sesuai dengan potensi dan kecepatan belajarnya termasuk tingkat potensi yang diraihnya. Indikator juga harus dikembangkan guna mendorong peningkatan mutu sekolah di masa yang akan datang. Sehingga diperlukan informasi hasil analisis potensi sekolah yang berguna untuk mengembangkan kurikulum melalui pengembangan indikator. Berikut ini adalah pengembangan indikator pencapaian kompetensi berdasarkan topik yang kami ambil, yaitu bilangan tingkat SMP. Pada kelas 7, KD 3.1, 3.2, 3.3, pengembangan indikator pencapaian kompetensinya yaitu 1. Menjelaskan urutan pada bilangan bulat dan pecahan. 2. Menentukan urutan pada bilangan bulat dan pecahan. 3. Menjelaskan
berbagai sifat operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat dan pecahan. Kemudian menentukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Kemudian menjelaskan dan menentukan representasi bilangan bulat besar sebagai bilangan berpangkat bulat positif. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan, yaitu pecahan biasa, campuran, desimal, persen. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan. Menyelesaikan hasil operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Pada kelas 8 KD 3.1 pengembangan indikator pencapaian kompetensinya yaitu 1. Mengamati pola pada suatu barisan bilangan. 2. Menentukan suku selanjutnya dari barisan suatu bilangan. 3. Mengeneralisasikan pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan. Yang keempat, mengenal macam-macam pola barisan bilangan. Yang kelima, mengeneralisasikan pola bilangan pada barisan konfigurasi objek. Kemudian, menerapkan aturan pola bilangan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pola barisan bilangan. Pada kelas 9, KD 3.1 pengembangan IPK-nya yaitu 1. Mengidentifikasikan konsep bilangan berpangkat dan mengidentifikasikan notasi bilangan berpangkat. 2. Memahami bilangan bentuk akar. 3. Memahami cara menentukan nilai perpangkatan. 4. Memahami pengertian notasi ilmiah atau bentuk baku. 5. Mengidentifikasikan pangkat bilangan pecahan yang sama. 7. Mengidentifikasikan perkalian perpangkatan pada bilangan berpangkat. 8. Mengidentifikasikan perpangkatan pada perkalian bilangan. 9. Mengidentifikasikan pembagian dua bilangan berpangkat dengan basis yang sama. 10. Menyederhanakan operasi dengan perpangkatan. Kemudian menyajikan hasil pembelajaran bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya.